Selamat malam Pak Catur. Perkenalkan nama saya Ranu Ratmaja, mahasiswa Prodi Teknik Informatika kelas IT 202. Terkait dengan UTS kali ini, saya coba memberikan presentasi singkat ya, presentasi ringan mengenai topik untuk memahami dan menerapkan komponen-komponen struktur data seperti stack, quick, array, dan linked list menggunakan Python. Oke, kita mulai saja. Topik utamanya adalah mengurai kekuatan struktur data majemuk linear menggunakan Python. Apa itu struktur data? Struktur data merupakan fondasi utama dalam membangun program yang bagus, yang terstruktur dan efisien. Jadi kita bisa bayangkan seperti kotak ya, kotak atau peralatan, dan bagaimana kotak tersebut untuk mengatur data-data yang cukup banyak. Apa itu majemuk linear? Yaitu tipe struktur data di mana elemen-elemen terhubung berurutan seperti rantai, misalnya stack, array, quick, dan linked list. Mengapa struktur data itu penting? Karena pertama menyangkut efisiensi, yaitu bagaimana kita memilih struktur data yang tepat terkait dengan aplikasi yang dapat signifikan untuk meningkatkan kecepatan dan kinerja program. Kemudian terkait dengan organisasi untuk membantu mengatur data dengan cara yang bagus, yang mudah diakses organisasi data ini. Kemudian fleksibilitas, bagaimana ini terkait dengan bagaimana kemudahan untuk mengelola dan memanipulasi data tersebut. Tujuan dari presentasi singkat ini adalah untuk memahami cara kerja dan kegunaan struktur data majemuk linear menggunakan Python. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengolahan data. Langsung aja ya. Di salah satu komponen struktur data adalah stack atau tumpukan. Dalam stack ini data dikelola dengan prinsip LIFO, yaitu last in first out, atau yang terakhir masuk adalah pertama keluar. Jadi ditumpuk ya, kayak tumpukan buku atau batu bata gitu. Jadi yang pertama masuk malah yang terakhir keluar. Justru yang terakhir masuk yang paling atas adalah yang keluar duluan. Di dalam Python untuk prinsip ini ada beberapa sintaks seperti push untuk menambahkan elemen, menambahkan tumpukan, kemudian pop menghapus atau mendelete tumpukan dari atas, pick melihat elemen, melihat saja. Jadi kita puncaknya seberapa banyak ini tumpukannya, itu menggunakan pick. Kemudian LSMT, yaitu apakah ada yang kosong. Untuk implementasinya bisa digunakan dengan ini ya, sintak atau list-list bawaan Python, misalnya collection quick atau untuk yang lain yang lebih baik. Untuk penggunaannya kita bisa ada beberapa menu ya, undo redo untuk menyimpan atau undo itu kalau kita ini ya, undo itu ketika misalnya kita kehapus, data terhapus, kemudian ingin mengembalikannya. Kalau redo sebaliknya. Kemudian ada juga ekspresi matematika seperti memeriksa keseimbangan dalam kurung, dan ada fungsi call stack, yaitu untuk melacak urutan eksekusi di dalam stack ini ya. Jadi kita menggunakan fungsi call stack ini apabila ingin melacak urutan-urutan eksekusi yang sudah dirunning oleh program. Kemudian yang kedua ada array. Dengan menggunakan daftar array atau larik ini data akan cepat diakses karena dia array tersebut menggunakan indeks. Apa itu array? Array adalah struktur data statis dengan elemen bertipe sama yang disimpan dalam suatu memori. Jadi array atau larik itu isinya adalah data yang tipe sama. Jadi misalkan ada array integer, berarti di dalamnya semuanya integer semua. Kalau misalkan dalam satu array kita deklarasikan menggunakan data double atau data string gitu ya. Jadi
isinya tidak boleh berbeda dalam satu array tersebut. Kemudian dari Python ada array versi dinamis yang bisa menampung elemen data yang berbeda dengan ukuran yang dapat dirubah. Jadi ini fitur dari Python ya. Dia bisa fleksibel ininya ukurannya dapat berubah. Kemudian ada komponen indeks yaitu nomor unik untuk diberikan suatu elemen. Istilahnya kalau di locker itu seperti nomor locker seperti itu. Dimulai dari 0 dan tergantung seberapa banyak isinya. Terkait operasi utama untuk array menggunakan Python adalah appendix untuk menambahkan elemen dalam array, ada insert menyisipkan elemen di dalam array, remove menghapus elemen, dan pop I yaitu menghapus dan mengembalikan elemen pada indeks jika indeks tidak diberikan, dan menghapus dan mengembalikan elemen yang terakhir dari suatu array. Oke, next. Hui atau antrian. Nah, ini ada sedikit berbeda ya dengan yang tadi yang pertama. Kalau hui itu prinsipnya adalah FIFO, first in atau first out. Kalau stack, LIFO. Kalau stack atau tumpukan itu yang pertama masuk, yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Sedangkan di FIFO yang pertama masuk dia akan duluan dikeluarkan, seperti itu. Seperti antrian di kasir ya, yang siapa dulu yang datang maka dia dilayani terlebih dahulu. Kalau di hui itu data yang pertama kali masuk yaitu yang dikasih nomor awal. Jadi ya kalau diperlukan dia data first ini yang akan pertama dikeluarkan. Terkait operasi utama Python untuk hui atau antrian, ada sintak in hui untuk menambahkan elemen ke dalam dari belakang ya, menambahkan kalau hui dari belakang bukan dari atas. Atau di hui menghapus dan mengembalikan elemen dari depan. Jadi untuk menghapus elemen di ujung depan dari hui ini menggunakan di hui. Front adalah untuk melihat elemen paling depan tanpa menghapus. Kemudian is empty apakah memeriksa larik atau hui yang kosong. Untuk kasus penggunaan hui ini, misalnya untuk simulasi antrian seperti antrian bank, rumah sakit, untuk penjadwalan tugas, yaitu mengatur eksekusi tugas dari sistem operasi atau aplikasi. Kemudian ada juga contoh untuk BFS yaitu broad first search, yaitu algoritma pencarian pada graf ya, yang perlu dikunjungi secara titik per titik atau level per level. Oke, next ada komponen linked list atau daftar yang terkait, daftar tertaut. Untuk linked list ini kapan kita menggunakan linked list, yaitu ketika kita ingin mengelola data yang sifatnya bisa fleksibel ya untuk disimpan. Jadi konsep dasarnya ada node, yaitu elemen dasar yang menyimpan data dari suatu referensi ke node selanjutnya atau ke titik selanjutnya. Pointer adalah alamatnya ya, alamat memori yang menunjukkan lokasi titik atau lokasi node berikutnya. Kemudian ada jenis-jenis linked list yaitu single. Jadi kalau single ini setiap node-nya hanya memiliki pointer ke node berikutnya. Sedangkan double linked list, setiap node memiliki pointer ke node berikutnya dan sebelumnya. Jadi bisa maju bisa mundur ya node-nya. Kalau yang single adalah maju saja. Kemudian ada juga circular. Nah, circular ini saling menyambung ini. Jadi node terakhir akan bisa kembali ke node yang pertama. Seperti lingkaran itu jadi urutannya tautannya. Untuk operasi utama yaitu ada insert untuk menyisipkan node, atau node itu apa ya? Node itu tempat ya, atau titik lah, titik pada posisi tertentu.
Delete menghapus titik atau menghapus node ya atau titik dengan nilai tertentu. Set mencari node yang nilainya sekian. Transversal yaitu mengunjungi setiap node secara berurutan. Jadi kita ingin mengetahui apa isi dari node menggunakan transversal ini. Untuk case penggunaannya adalah seperti implementasi stack dan kue-kue. Linked list dapat digunakan untuk membuat stack dan kue-kue yang efisien. Jadi gabungan ya ini. Selain itu bisa untuk manipulasi data yang dinamis yang akan cocok untuk pengolahan data yang berubah, yang urutannya berubah ataupun ukurannya yang berubah ya. Kemudian untuk representasi grafik atau menyimpan informasi tentang node di dalam satu graf. Masih dengan linked list, jadi dari komponen-komponen struktur data itu tidak ada yang sempurna. Jadi masing-masing elemen seperti stack, array, kue-kue, linked list itu masing-masing elemennya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Terkait penentuannya tergantung operasinya seberapa sering untuk menambah atau menghapus, memanipulasi data itu seberapa sering. Kemudian faktor yang kedua, ukuran datanya apakah besar atau kecil atau datanya nggak berubah tetap. Kemudian penggunaan memorinya, jadi kita perlu ini enggak, aplikasi yang akan kita buat itu butuh memori yang efisien atau enggak. Nah itu apakah kita akan menggunakan linked list, kue-kue, stack ataupun array. Untuk perbandingannya, untuk stack dan kue-kue ini cukup efisien untuk operasi di ujung-ujung, misalnya untuk LIFO atau FIFO. Sedangkan array list, jika data tersebut mempunyai indeks maka akan lebih cepat ya untuk pengaksesannya dan lebih terurut. Kemudian linked list ini jika kita memerlukan fleksibilitas untuk penghapusan, penyisipan. Jadi untuk data-data yang sering berubah, misalkan apa ya, data penjualan, mungkin data penjualan di suatu data penjualan produk ke fast moving atau customer good ya di suatu area atau daerah. Nah itu untuk mengelola data tersebut bisa digunakan untuk menggunakan elemen linked list. Jadi tergantung kita kebutuhan aplikasi datanya seperti apa, maka kita bisa menggabungkan dari kue-kue, linked list, stack, array. Nah tergantung. Jadi kita bisa memilih struktur data yang paling sesuai dengan karakteristik operasi yang akan kita lakukan. Nah ini adalah perbandingan ya, contoh aplikasi di dunia nyata. Untuk stack atau tumpukan ini untuk Ando, Redo, aplikasi pengolah kata, tulisan grafis. Kemudian stack juga cocok untuk memeriksa keseimbangan tanda kurung dalam program, dan applicable untuk algoritma backtracking untuk memecahkan masalah seperti labirin. Ini cocok menggunakan stack. Kemudian array list cocok untuk menyimpan daftar kotak atau daftar belanja untuk mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu seperti nama, tanggal, dan lain-lain. Nah ini untuk pengolahan data mahasiswa misalkan atau yang lain. Kemudian array list juga match atau cocok untuk mempresentasikan metrik dalam suatu komputasi numerik. Untuk kue-kue sendiri cocok untuk simulasi antrian seperti di bank, rumah sakit, dan penjadwalan tugas dalam sistem operasi. Selain itu juga kue-kue applicable untuk algoritma bridge first, yaitu untuk menjelajahi graf. Sedangkan linked list untuk membuat daftar musik dengan shuffle atau repeat ya. Jadi nah ini mau diulang lagi atau loncat, nah ini cocok nih menggunakan linked list karena dia fleksibel. Atau untuk implementasi cheats
ZRRU untuk data yang sering diakses. Jadi misalkan kita chat itu untuk ini, misalkan kita membuka satu web yang sering sekali, nah itu data data web atau URL yang sering kita lihat itu akan disimpan di cache dan untuk mengatur riwayat browser web. Kesimpulan, struktur data sangat penting untuk sebagai fondasi ya pemrograman yang baik untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja dan yang pastinya memudahkan pengelolaan data. Dari keempat elemen tersebut tidak ada yang sempurna, jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita, apakah menggunakan array atau menggunakan stack, hui ataupun menggunakan linked list. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon untuk support dan perbaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.